Kini Coffee, tempat Pak Arianto Mulyono mencari nafkah. Berada di Komplek Batan Indah, Serpong. Jadi bila Anda sedang berjalan-jalan melalui Batan Indah, singgahlah ke Kini Coffee. Di sana tersedia masakan lezat, kopi dari berbagai daerah dan dari mancanegara. Juga ada ayam bakar, bebek bakar, dan makanan lainnya. Pastinya sedap. Silakan Anda mampir ke Kini Coffee CT Cemara Tunggal. Ditukang tuh udah. Udah. Simpen dulu. Gudang tadi. Sini baru jalan nih. Iya. Ayo mas. Mas. Nama kafenya itu Kini Coffee CT ya. CT itu bisa Cemara Tunggal karena dulu masih namanya masih warung makan dan terus berganti ke kopi. Menunya kopi secara ini manual brewing ya. Manual brewing itu jadi menyediakan menu-menu kopi atau black coffee dengan seduhan-seduhan manual. Jadi ada misalnya Vietnam drip, ada French press, ada siphon, ada V60, pour over. Nah, seperti itulah. Harga gimana mas? Juga melawan lah kalau untuk daerah sini. Nah, ini kebetulan ada kawan-kawan yang sering kesini. Harga kalau yang biasanya kalau kita masih melawan lah, bisa ditengok ini menu harganya ini kan tidak. Ini harganya, ini di menunya seperti ini. Begitu. Ya, mas, kemudian yang banyak datang ke sini nih usia berapa mas? Ini rentangnya antara 18 sampai 40, 50 lah. Nah, itu ada komunitas-komunitas, misalnya ada komunitas pegawai depan ini, ada komunitas mahasiswa, ada komunitas pegawai, karyawan. Kebetulan di depan ini kan ada pusat pergudangan Teknopark, jadi komunitasnya seperti itu. Mbak juga ada yang ada ya. Kan. Paling banyak waktunya kapan aja mas? Malam ya sekitar jam 7 nanti biasanya sampai jam kita tutup jam 10 selama pandemi ini. Dulu sampai jam 11. Oh, sekarang jam sudah tutup buka jam? Buka jam 11 siang. Begitu jam 11 siang. Sebenarnya karena ini bercampur dengan makan siang, jadi makan siang kadang ya berkolaborasi gitu kan. Iya. Ya. Selain di sini kopi kan ada ayam goreng, bebek goreng. Ada. Jadi selain kopi, makanannya ada ayam, ada bebek, ada ikan goreng, model lalap, model Sundaan lah. Iya. Gitu. Mas, selama sebelum pandemi perbedaannya apa mas? Dari segi pengunjung maupun pemasukan? Jauh ya. Selama pandemi ini ya, selain ada PSBB dan sebagainya, itu larangan-larangan atau aturan-aturan protokol yang harus kita taati ya karena mungkin juga agak segan ya keluar untuk ngobrol-ngobrol terus seperti itu, jadi ya jauh cukup berkurang cukup jauh lah. Kalau makanan gimana mas? Kalau makanan saat ini sudah mulai naik, tetapi ya tidak bisa balik seperti sebelum pandemi ya Kang. Jadi mulai naik lah, tapi tetap jalan. Mas, dengan kondisi seperti ini, bagaimana mas jenengan itu memasarkannya gitu? Karena kan pesaing banyak, juga dengan waktu sekarang ini pandemi juga kan, itu pemasaran supaya orang tetap datang kemari gimana mas? Iya. Model manual brewing kayak gini ini yang saya tahu itu mempunyai pelanggan tetap ya Kang. Jadi mempunyai pelanggan tetap itu artinya memang tidak bisa booming seperti kopi-kopi kekinian atau nggak bisa. Kalau makanannya gimana mas? Kalau makanannya ya kita pakai itu online pemasaran online. Oh, pakai online ya? Iya, pakai online. Kalau kopi karena ini pelanggan ini sebenarnya tetap ada saja, cuman ditambah sekarang. Kita sekarang kalau dulu hanya menyediakan kopi, sekarang roasting juga bisa nyangkrai gitu. Nah, itu
akan kita lanjutkan dengan ya tetap pasaran, tidak hanya pasaran offline kayak gini, tetap harus pasaran online gitu. Terus prospeknya Mas gimana Mas? Untuk daerah sini, dagangan seperti ini, kopi dan makan makanan ayam bebek dan ikan goreng tadi itu gimana prospeknya ke depan? Kalau prospek kayaknya ada ya, karena di sini saja dalam beberapa waktu ini sudah nunggu berapa ya, ada tiga selain warung kopi sini ya. Nah, lalu taman jajan, kalau taman jajan selain di sini di belakang juga dibikin. Nah, artinya itu kalau itu sebagai ukuran itu berarti prospeknya kan ada ya. Artinya tumbuh juga yang jualan sejenis ya. Juga. Nah, kalau saya rasa sekarang kan banyak juga yang PHK dan sebagainya itu kan ya menempuhnya akhirnya berjualan juga kan gitu ya Kang. Tapi ya welcome saja. Mas boleh cerita sedikit awalnya dari wartawan pindah dagang seperti ini gimana? Waduh, ya kalau kita itu kan biasanya dulu seneng ngopi gitu ya Kang. Ya jadi kalau ketika kita misalnya deadline atau apa kan kita biasa ngopi, tetapi kopinya masih kopi yang inilah. Lalu berpindah ke kopi yang sudah mulai kopi bubuk tetapi masih pakai gula. Nah sekarang ini sudah tanpa gula kopinya. Nah kenapa bergerak atau berpindah ke kopi ya karena selain karena sudah pensiun juga karena ya waktu itu booming 3-4 tahun yang lalu itu kan booming sekali warung kayak gini, manual brewing kayak gini nih. Meskipun sekarang juga sudah persaingan makin ketat tetapi masih saja tumbuh. Misalnya kita lihat saja. Mas, kalau saya boleh sebutkan dulu media apa aja Mas? Awal tamat terus kerja ke Jakarta tuh media apa? Ya dulu saya pernah ikut namanya Tabloid Pro TV, itu tabloid hiburan, lalu pernah ke grupnya Rakyat Merdeka itu yang cetak, lalu ada juga kalau yang TV itu infotainment ke Crosscheck, ke Sandika ya. Sandika Kasakusuk, lalu ke televisi lokal itu berita, ya seperti itu kan. Jadi yang belum hanya radio. Nah sekarang setelah ada ilmu dari jurnalistik itu ada nggak yang diterapkan di bidang ini apa kira-kira? Yang biasanya saya itu tentu butuh orang lain yang pengakuan ya, tetapi setidaknya kita kalau diajak berbicara itu jadi lebih nyambung. Lalu ada apa ya, kalau dalam pemasaran itu kan kita agak luwes, itu agaknya kita bisa agak luwes dan diajak bicara ya nyambung saja karena kita ya tuntutan pekerjaan dulu itu kan biasanya kita harus sedikit banyak ya update berita atau pengetahuan lah gitu. Terus ke depan rencana apa lagi Mas di warung ini? Ada harapan atau ada rencana buat apa lagi, keinginan dari ini? Ya memperbesar ini, terus ya mau tidak mau ya harus bermain online, harus memperbesar. Kalau untuk kopi sendiri, kalau kopi itu ya memang ada prinsip semakin banyak kita bekerja itu akan semakin banyak hasil. Nah makanya saya dulu jualan kopi, lalu sekarang saya jualan roasting. Nah nanti kalau siapa tahu jadi kita gabung jadi petani lah. Begitu kira-kira. Oke, makasih. Ya, terima kasih.